Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan dengan IPM 2031016 akan membahas mengenai 3 topik untuk ujian akhir semester Matematika Sistem Informasi pada semester ganjil 2021-2022. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu How Google Maps Navigation Works. Jadi Google Maps Navigation bekerja untuk memberikan jarak terdekat dari satu tempat ke tempat lainnya. Banyak algoritma yang bisa menghasilkan hal yang serupa dengan Google Maps, tapi yang akan saya bahas saat ini adalah Wedge-Pole Algorithm dan juga Dijkstra Algorithm. Sebelum kita mulai, mari kita simplify map kita menjadi dalam bentuk graf sederhana seperti begini. Kita membuat dulu setiap titik yang diberi nama A sampai F, dan kita beri garis untuk menghubungkan titik-titik tersebut, di mana A adalah Taman Gajah Mada, B adalah Grand Batam Mall, dan sebagainya. Kemudian kita beri jarak antara satu sama lain dalam kilometer. Pertama, untuk sementara kita buang dulu deskripsi dan jarak kita karena kita akan membahas mengenai Wedge-Pole Algorithm. Wedge-Pole Algorithm adalah sebuah algoritma pewarnaan graf untuk melabel vertex atau titik sehingga tidak ada titik yang berdekatan yang memiliki warna yang sama. Hal ini bisa kita temui pada map ketika kita mewarnai daerah-daerah tertentu. Tetapi untuk contoh ini saya akan melakukan vertex coloring atau pewarnaan titik. Langkah pertama adalah berikan angka vertices atau garis yang terhubung dengan titik tersebut. Contohnya, pada titik A memiliki 3 garis yang terhubung, pada titik T memiliki 5 garis yang terhubung, dan sebagainya. Kemudian angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Setelah itu urutkan vertex berdasarkan verticesnya, yaitu D pada urutan pertama. Dari tabel, kita mewarnai dulu vertex D yang memiliki vertices paling besar dengan warna biru. Selanjutnya kita cek apakah ada vertex yang tidak berkaitan atau tidak terhubung dengan vertex D. Jawabannya adalah tidak ada, karena A, B, C, E, F terhubung dengan D melalui vertices ini. Apabila tidak ada, kita bisa melanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu pada vertex A. Berarti kita memberi warna pada vertex A berwarna kuning. Apakah di antara simpul vertex yang lain memiliki hubungan dengan A? Jawabannya ada, yaitu pada B dan F. Tetapi untuk C dan E tidak ada. Maka kita memberi warna antara C dan E. Dan untuk memudahkan, saya akan memilih C. Selanjutnya, kita akan mewarnai B dan E karena tidak terhubung satu sama lain. Dan yang terakhir adalah F. Dengan ini kita bisa melihat bahwa ada 4 warna yang digunakan untuk mewarnai graf ini, yaitu yang kita sebut dengan chromatic number. Chromatic number merupakan angka pewarnaan graf, di mana angka chromatic number ini merupakan angka warna yang terkecil, yang paling minimal. Selanjutnya adalah Dijkstra Algorithm. Dijkstra Algorithm berguna untuk memberikan jarak terdekat dari satu titik kepada titik yang lainnya. Banyak cara yang bisa mengimplementasikan Dijkstra Algorithm ini, tetapi yang akan saya gunakan adalah dalam bentuk tabel yang akan saya tunjukkan nanti. Sementara kita kembalikan dulu angka jarak-jarak kita. Jadi, implementasi yang akan saya pakai adalah bentuk tabel seperti ini. Mari kita bilang kita ingin pergi dari titik A ke titik E, yaitu Taman Gajah Mada ke awal browse. Jadi pada step 1 kita beri A. Setelah itu jarak dari A ke A adalah 0 A. Selanjutnya adalah A pergi ke B adalah 11A, yaitu dari A ke B adalah 11 berasal dari A. A pergi ke C tidak bisa. A pergi ke D adalah 16A. A pergi ke E tidak bisa. Dan A pergi ke F adalah 24A. Selanjutnya kita pilih angka yang paling kecil yaitu 11A dan kita turunkan dan kita beri warna biru. Kemudian pada step 2 ini kita beri tanda B, karena di atas 11A ini adalah B. Selanjutnya dari B pergi ke C itu bisa, yaitu 11 ditambah dengan 5 yaitu 16B, yang berarti jarak 16 berasal dari titik B. B pergi ke D bisa 20B, yaitu 11A ditambah dengan 9B menjadi 20B.
Tetapi karena angka 20B ini lebih besar daripada 16A yang sebelumnya, maka kita tidak bisa memakai 20B ini. Maka kita akan kembalikan menjadi 16A. E tidak bisa, dan B pergi ke F adalah 24A. Dari sini kita pilih angka yang paling kecil, yaitu antara dua ini. Dan untuk memudahkan, kita pilih aja 16A. 16A step 3 pada D, turunkan menjadi 16B. Dari D ke E itu adalah 24, karena 16 ditambah dengan 8 adalah 24, dan D pergi ke F adalah 24A, sama. Selanjutnya adalah pilih angka yang paling kecil lagi adalah 16B, 18C, dan 24A. Ketika kita melakukan kalkulasi, maka tabelnya akan berbentuk seperti begini. Tabel seperti begini bisa kita singkatkan atau kita rangkum menjadi seperti begini. Jadi kembali lagi, kita bilang kita ingin dari titik A pergi ke titik E, maka kita bisa mengambil dari sini. Dari titik E kita ingin kembali, maka pergi ke titik C terlebih dahulu. Berarti 18C, C ini kita pergi ke kolom yang C. Kolom yang C kita lihat di bawah adalah 16B, kita lihat kolom yang B. B ada di kolom A dan A. Dan jarak terkecil atau jarak terpendek dari titik A ke titik E adalah dari A, B, C, E yang bisa dilihat pada garis biru ini. Begitulah cara implementasi Dijkstra algorithm dalam mencari jarak terdekat. Tentu saja titik-titik di sini sangat sedikit untuk dijadikan sebagai pertimbangan, di mana kalau Google Maps itu memiliki banyak sekali titik-titik yang bisa dijadikan pertimbangan atau perhitungan untuk mereka. Jadi ini merupakan sebuah contoh yang sangat disimplify. Selanjutnya adalah topik kedua, yaitu How Minecraft Biome Procedural Generation Works. Procedural generation merupakan sebuah penghasil konten yang prosedural, yang berarti sesuai dengan suatu prosedur. Contohnya adalah map Minecraft yang dapat terbentuk secara terus-menerus dengan mengikuti sesuatu yang namanya seed atau biji yang akan kita bahas nanti. Salah satu contoh pendekatan untuk membuat procedural generation adalah pada Perlin noise yang diciptakan oleh Ken Perlin. Perlin noise itu diciptakan dengan bantuan pseudo random number generator atau PRNG, yaitu penghasil nomor acak yang menggunakan algoritma khusus untuk menghasilkan sebuah deret angka dari sebuah biji atau seed yang telah saya bahas tadi. Pseudo random number generator, salah satu algoritma yang paling simple adalah linear congruence generator atau LCG. Linear congruence generator ini memiliki formula, yaitu X pada urutan N ditambah 1 sama dengan A dikali dengan X pada urutan N ditambah dengan P, hasilnya dimodulus dengan M, di mana A adalah multiplier atau pengali, B adalah increment atau penambah, dan M adalah modulus. Ada beberapa rumus yang menggantikan B menjadi C, tetapi rumusnya adalah sama. Sebagai contoh, let's say A adalah 5, B adalah 2, dan M adalah 4. Dan setelah kita rapikan, dia akan berbentuk seperti begini, di mana A adalah 5, B adalah 2, dan M adalah 4. Dan sebagai starting point kita bilang N sama dengan 0. Pada N sama dengan 0, maka X1 sama dengan 5X0 tambah 2 4. Nah, mungkin kalian bertanya, X0 ini dapat dari mana kalau contoh kita sebelumnya itu belum memulai. Jadi X0 ini adalah seed atau biji yang telah dibahas dari tadi. Sebagai contoh, seed ini akan kita definisikan atau kita declare sebagai angka 2. Kita memasukkan angkanya, yaitu X1 sama dengan 5 dikali dengan 2 tambah 2 mod 4. X1 sama dengan 10 tambah 2 mod 4. X1 adalah 12 mod 4 yang hasilnya adalah 0. Angka X1 ini akan kita simpan pada bagian kanan atas. Jadi sebagai next step kita akan lanjut N sama dengan 1. Sama seperti tadi, X2 sama dengan 5X1 tambah 2 mod 4. Kita lanjut X2 sama dengan 2 mod 4 dan X2 sama dengan 2. Setelah hasilnya kita hitung,
secara terus-menerus itu akan menghasilkan sebuah deretan angka, yaitu 02020 di mana patternnya itu mulai dari X1. Ini mungkin tidak tampak seperti random karena banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi random dari urutan-urutan ini. Sebagai contoh frekuensi, amplitude, oktav, dan sebagainya. Dan juga interpolasi yang akan saya tunjukkan nanti. Tapi karena salah satu pengaruh yang penting adalah angka yang kita letakkan terlalu kecil, hanya bersifat satuan saja. Maka kita coba untuk mengubahnya menjadi ratusan. Dengan menghitung cara yang sama, itu akan menghasilkan angka seperti begini. X0 seed kita adalah 35, X1 adalah 79, X2 adalah 48, X3 adalah 16, dan sebagainya. Deretan inilah akan menjadi random. Deretan ini apabila kita gambarkan menjadi dalam bentuk graf, itu akan berbentuk seperti gini. Naik turun, naik turun, naik turun, dan sebagainya. Dan inilah yang dinamakan dengan 1D Perlin noise atau one dimensional Perlin noise. Tambahkan interpolasi atau anggap saja sebagai pemulus grafik yang kasar tadi, maka akan mendapatkan grafik yang mulus seperti begini. Implementasi ini bisa kita lihat menjadi seperti begini pada game contohnya Hill Climb Racing, di mana trainnya itu akan diciptakan secara terus-menerus. Pada Perlin noise 2D atau 2 dimensional itu memanfaatkan sesuatu yang namanya grid definition. Grid definition ini memiliki sesuatu yang namanya gradient vectors yang bisa dilihat pada gambar panah oranye ini. Hasil dot product dari para gradient vectors ini akan menghasilkan value antara 0 sampai 1 sesuai setting kita tentunya. Itu nilainya akan menjadi seperti antara hitam dan putih, di mana biasanya angka yang paling rendah atau 0 adalah warna hitam dan angka yang paling putih adalah warna putih. Apabila kita melihat langsung implementasinya itu seperti begini, di mana apabila saya mengubah seed-nya menjadi nomor-nomor yang lain, itu akan mengubah Perlin noise tersebut. Apabila seed-nya tetap sama, maka hasilnya akan tetap sama. Tentu saja banyak parameter yang berpengaruh, tetapi apabila parameternya sudah di-set, maka yang mengubah Perlin noise hanyalah seed. Jadi contohnya saya berubah seperti gini. Dan cara seed ini atau cara Perlin noise ini dalam menghasilkan map adalah seperti begini. Kita aktifkan warnanya, maka dia akan menghasilkan map seperti gini, di mana putih adalah titik tertinggi dan biru itu adalah titik yang terendah, yaitu hijau adalah tanah, biru adalah lautan atau yang berkaitan dengan air. Begitulah cara Minecraft membuat map dengan menggunakan prosedur generation. Tentu saja ini hanya dalam bentuk 2D. Apabila ingin dalam bentuk 3D, maka harus mengimplementasikan ketinggiannya berdasarkan value-value tersebut. Dan yang terakhir adalah how to fit girl manage file and lossless data compression by applying Huffman coding. Jadi sebagai contoh, game yang bernama Escape Simulator ini yang memiliki size sebesar 4,2 GB itu bisa dikompresi oleh Fitgirl Repack menjadi hanya 2,2 GB. Hal ini bisa dicapai dengan sesuatu yang namanya lossless data compression, yaitu kompresi data di mana data yang sudah dikompres tersebut itu hasilnya akan perfect atau sama dengan hasil awalnya, tetapi size-nya itu menjadi lebih kecil. Untuk memudahkan cara penjelasan kita, itu kita mengubah menjadi kata contohnya matematika. Tentu saja banyak algoritma yang bisa digunakan untuk compression ini, tapi yang akan kita bahas adalah Huffman coding. Contohnya kata matematika itu memiliki size sebesar 80 bits, di mana setiap karakter memiliki kata 8 bits. Itu 8 kali dengan 10 huruf, yaitu 80 bits. Setelah melalui algoritma Huffman coding, itu akan menjadi size hanya sebesar 25 bits. Jadi value-nya tetap sama, size-nya berubah. Cara mengimplementasikan Huffman coding adalah seperti begini. Pertama, kata matematika tersebut kita pisahkan berdasarkan karakternya dan juga frekuensinya. Contohnya pada karakter M itu memiliki frekuensi sebesar 2. M1, 2. A ada 3, A pertama, A kedua, A ketiga, dan seterusnya. Di mana totalnya harus mencapai 10.
Ada yang memakai peluang, tetapi caranya itu sama aja. Selanjutnya, tabel tersebut kita ubah menjadi dalam bentuk note seperti begini, 2M, 3A, 2T, 1E, 1I, 1K, dan kita urutkan berdasarkan frekuensinya. Setelah itu, note ini atau titik-titik ini, kita ambil dua yang paling kecil, yaitu angka 1 kita bisa ambil antara I dan E. Antara I dan E kita gabungkan untuk membentuk sebuah simpul baru atau titik baru yang bernilai 2. Sekarang di antara 5 titik ini, 1, 2, 3, 4, dan 5, simpul baru ini dianggap sebagai simpul yang baru. Itu yang paling kecil adalah K dan juga 2. Maka kita bisa gabungkan untuk membentuk simpul baru yaitu 3. Kemudian, paling kecil adalah 2 dan 2. Yang menghasilkan simpul 4, dan antara 3, 4, dan 3 yang paling kecil adalah 3 dan 3. Kita gabungkan untuk membentuk simpul bernilai 6, dan yang terakhir adalah 6 ditambah dengan 4, 10. Grafiknya ini kita rapikan ke tengah sebentar, dan kita beri angka antara 0 sama 1. 0 untuk yang node yang berada di sebelah kiri, bisa dilihat di sini yang di kiri. 1 pada node yang ada di sebelah kanan. Melalui ini, kita bisa membring back tabel tadi, yaitu karakter AMTEIK, di mana kita memiliki sebuah kolom baru yang bernama encode. Untuk karakter A, itu menggunakan melalui garis 1 dan juga garis 0, maka hasil encode-nya adalah 1 dan 0. Untuk titik M adalah 0 dan 0. Untuk TEIK adalah sebagai berikut, mulai dari 01, 1110, 110, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan tabel ini, kita bisa mengencode kata matematika menjadi hanya 25 bits, yaitu 001001, 1110, 0010, 1101, 1111, 111010. Cara yang sama bisa diimplementasikan untuk mengkompres sesuatu yang besar. Contohnya pada Escape Simulator tadi yang berjumlah puluhan GB bisa dikurangi menjadi puluhan GB juga, tetapi lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Begitulah cara Fitgirl dalam memanajemen file dan lossless data compression. Dan seperti yang tadi saya bilang, banyak cara untuk melakukan kompresi data ini. Jadi tidak berarti Fitgirl hanya mampu menggunakan algoritma ini saja, tetapi ini hanya sebagai salah satu contoh. That's all from me. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah perkataan atau konsep atau penjelasan, saya minta maaf. Dan sampai jumpa.